Halo Muhammad. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Islam Kristen Bang. Insya Allah beragama Islam, Mbak. Mau bertanya apa? Cuma ngobrol aja. Ngobrolin apa? Maunya ngobrolin apa? Hmm, Luar dia. Coba jelasin tentang Allahnya, Mas Muhammad. Maksudnya Allah yang mana, Mbak? Allah yang Mas sembah lah, jelasin lah dari perspektif Anda. Nggak mungkin saya jelasin Tuhan Anda kan? Iya, ya. Ya kan jelasin. Kalau saya menyebutnya Allah begitu, Mbak ya. Allah itu apa, nama kah atau apa? Iya, itu cuma sebutan supaya saya yang sebagai hambanya mengerti gitu. Mudah untuk mengenalinya begitu. Kalau tidak ada nama kan Mbak juga bingung saya nyebutnya. Benar gak, Mbak? Kalau dia cuma satu-satunya sih saya nggak bingung. Harusnya ya, kalau cuma satu, ya kita tahu dia adalah Tuhan. Iya, kalau nggak ada namanya kan kalau saya manggil Mbak juga bingung juga. Kamu bisa panggil saya cantik. Iya. Emang Mbak cantik, Mbak? Swear Mbak cantik. Iya, jadi kalau seandainya pun Mas nggak tahu nama saya pasti bisa memanggil saya toh. Betul nggak? Enggak tuh. Bisa dong, manggil Teteh, Dengan panggilan apaan tuh? manggil Teteh, manggil Mbak Cantik, kan banyak kan? Itu kan cuma panggilan doang. Iya, saya tidak perlu punya nama untuk mengenal saya, betul nggak? Berarti harus tahu dirinya dong ya. Kamu kan punya akal. Iya, berarti harus tahu jati diri Mbak gitu ya. Siapa yang nggak tahu jati diri saya? Kalau pengen kenal sama Mbak begitu. Kalau tanpa nama begitu ya. Iya, benar nggak, Mbak? Benar apanya? Kalau saya pengen mengenal Mbak, berarti saya harus mengenal diri Mbak itu, Kak. Tapi kalau tanpa nama, bagaimana saya menelusuri Mbak gitu kalau nyari alamatnya? Karena saya akan memperkenalkan diri saya. Memperkenalkan diri Mbak. Iya. Datang ke saya gitu. Lah kan kamu mau mengenal saya. Iya, maksudnya memperkenalkan diri Mbak ke saya, mendatangi saya begitu. Iya dong. Ya datang dong sini cepetan. Iya, coba. Tuhan Anda pernah memperkenalkan diri Anda? Memperkenalkan dirinya kepada manusia? Sudah jelas itu mah. Kepada siapa? Kepada saya. Oke, bagaimana cara ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada Anda? Bagaimana caranya? Pertama mengasih tahu dulu namanya tuh. Kepada siapa dia memberitahukan namanya? Ya kepada saya tuh. Dia datang langsung. Semuanya ada proses kan? Saya tidak tanya proses. Makanya saya tanya bagaimana cara ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kalau pada awal mula kejadian diri saya pasti langsung. Bukan Anda, saya bicara tentang Allah Anda. Tadi kan saya pakai analogi, jadi cepat maksudnya ya. Tadi kan kita bilang, coba perkenalkan Tuhan Anda kepada saya. Nah, kira-kira Tuhan Anda itu memperkenalkan dirinya kepada manusia itu seperti apa? Ya dengan namanya, dengan dirinya, dengan sifatnya, dengan apanya dong. Bagaimana caranya? Tadi kan kita kasih analogi, saya datang kepada Anda dan memperkenalkan diri saya kepada Anda. Ya bagaimana cara mbaknya tuh, coba. Ini nggak usah, gini Pak, kita kan nggak beretorika di sini ya. Semua orang tahu cara memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Oke, yang saya tanya, bagaimana cara ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia? Pasti sama dengan cara Mbak itu memperkenalkan diri Mbak kepada gimana? saya. Kapan pertama sekali ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia? Kapan? Dan di mana gitu? Sejak saya lahir, sejak saya nyata, Mbak. Pertanyaan saya secara umum, kapan ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia? Ya semenjak saya diciptakan, semenjak saya dihidupkan. Manusia di dunia ini kan bukan hanya Anda. Anda ngerti nggak secara umum? Nggak nyampe ya? Susah. Nggak nyampe. Ini pertanyaan saya jelas. Kapan ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia? Manusia yang pertama dong. Masa sama kau? Saya tidak tanya itu. Bagaimana caranya? Gimana kamu makan nasi goreng itu? Dengan proses, Mbak. Kan nggak gitu. Kalau proses, Mbak. Gimana cara memperkenalkan diri kok ditanya? Gimana cara Anda boker? Dengan proses, Mbak. Apa? Ini pengenalan yang paling awal sebelum Anda beragama. Ditanya agama Islam dong, kayak pedenya gitu. Ditanya hal paling basic dengan proses. Gimana cara lo memperkenalkan diri lo? Gue ketemu
janjian di restoran, ngobrol, gue ceritain A, B, C, D tentang gue. Gak gue jawab, gimana lu bisa kenal sama pacar lu? Ya dengan proses. Nah itu bagus, dengan puisi Mbak itu juga boleh. Dengan puisi juga boleh. Mana isi puisinya? Nah kan enak. Gitu. Paham ya? Silakan Malik. Izin bertanya kawas boleh ya? Boleh. Ini pertanyaan saya, apakah Yesus itu kan Tuhan, apakah dia bersama Bapa di surga atau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Di mana Bapa berada, disitulah Tuhan Yesus itu yang adalah firman-Nya. Pagi Pak An. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Halo Bang Malik, Iya, ada Kak. yang mau ditanya? Iya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Iya Tuhan, kenapa? Berarti Yesus itu Tuhan ya? Ya, gelarnya Tuhan. Betul. Gelaran Tuhan. Kenapa Pak? Ada lagi yang mau Berarti ditanya? Tuhan bisa menampakkan dirinya ya? Di Bisa dunia. dong. Kalau Tuhan tidak bisa menampakkan dirinya, berarti hantu. Kalau Tuhan itu menampakkan dirinya, berarti malaikatnya pun bisa menampakkan dirinya juga. Bisa dong. Makanya Jibril kan ketemu sama Maria jadi manusia kan? Ada ayatnya ya kan? Ada ayatnya. Jibril Oh. menampakkan diri kepada Maryam ya di Quranmu dalam bentuk manusia. Belum pernah baca ya? Apakah dia- Oke. Abang coba baca surah Maryam ayat 17. Ya. Baca. Masa? Seriusan belum pernah baca? Iya, beri seriusan belum? Ya. Terus kok bisa Islam Bang belum pernah baca kitabnya? Ya kan aku nggak punya kitab. Oh, agama Islam nggak punya kitab gimana tuh Bang? Aku kan punya kitab Al-Quran. Iya ini di Quran. Quran surah Maryam 17. Itu surat Quran. Loh, belum pernah lihat? Apa? Di Es Maryam itu. Apa? Quran surah Maryam ayat 17. Oh, nggak pernah baca Bang? Coba baca dulu Bang. Punya Quran Apa kan? bacanya di situ kan? Baca lah. Nggak punya Quran aku. Tadi katamu punya Quran. Ya. Oke. Dan dia dalam kurung Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Oh, belum baca. Apakah dia mengatakan di situ adalah Yesus itu adalah Tuhan? Ini kandungan Maria. Ini Quran kamu. Oh, ini kan tadi pertanyaanmu. Kalau Allah itu bisa menampakkan diri dalam rupa manusia, berarti malaikat bisa dong? Bisa tuh. Ini Quranmu nih. Nih, Quran surah Maryam 17. Tuh, dia Maryam memasang tabir melindunginya dari mereka. Lalu kami, Allah ya, mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Kemudian ia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Sungguh gak baca Quran yang benar-benar nyata. Jadi Allah Bukankah itu dia bisa dikatakan menampakkan diri. sebagai Apa Bang? bukankah dia dikatakan sebagai utusan Siapa? Yesus? Yesus itu juga disebut utusan. Dia itu adalah firman Allah yang diutus. Firman Allah yang diutus. Firman Allah pasti Allah dong. Suara saya Berarti iya kan? firman Allah yang diutus, berarti Allah mengutus dirinya sendiri. Mengutus firmannya lah. Emang firmannya itu adalah dirinya? Kan bukan. Firmannya. Yang diutus firmannya bukan dirinya sendiri. Firmannya. Iya. Lalu kenapa yang dituhankan itu Yesus? Kamu ngobrol sama Agatha, ini ngobrol sama suaranya. Kenapa Yesus itu dituhankan? Karena dia adalah penyataan diri Allah yang gak kelihatan. Dia satu di dalam Allah. Tentu kalau kami menyembah Allah, yaitu Bapa, ya kami menyembah firman-Nya juga dan rohnya.
Sebab satu di dalamnya. Makanya Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan dan manusia. I know what you want, what you want. Bang, kenapa kamu masuk Islam, Bang? Tapi nggak paham tentang agama Islam? Iya, Kan? karena saya sebelumnya kan orang tua saya sudah Islam memang. Tapi kan kamu boleh aja mencari kebenaran dari Tuhan yang benar. Emangnya kamu dipaksa masuk Islam? Enggak, aku memang sudah Islam memang. Iya, kalau kamu bilang, aku kan dari keluargaku, orang tuaku Islam, ya kamu kan bisa aja murtad kayak saya. Kan? Boleh, gak ada paksaan toh? Iya. Ada lagi Bang yang mau ditanya? Tunggu. Bang, kenapa kau masih mau bertahan di dalam agama Islam? Apa yang membuat kamu bertahan dalam iman Islam? Kita ngomong yang simpel-simpel aja ya. Kayaknya Abang nggak ngerti kitab juga ya. Iya, Betul? aku pengen belajar juga ini, Kak. Ya, kira-kira untuk apa kamu menuhankan Tuhan? Apa alasannya? Iya, Kenapa kamu harus bertuhan? karena saya kan hanya manusia yang ciptaannya. Terus? Ya, jadi saya berhaklah menyembah Tuhan saya. Kamu tahu dari mana dia menciptakan kamu? Emangnya ada barang buktinya? Siapa tahu bukan dia yang menciptakan kamu? Pernah nyari tahu? Benar nggak dia menciptakan? Minimal, kalau ada ilah yang mengaku dia pencipta, hidupkanlah satu orang mati. Ya kan? Karena Adam juga dari tanah benda mati, lalu dihidupkan, mencipta. Coba, Tuhanmu kira-kira, sejak dia memperkenalkan dirinya di abad ke-7, tahun 600-an kepada nabimu, adakah satu ciptaan yang dia hidupkan? Coba, minimal kan gitu. Oke lah, semua Tuhan boleh mengaku sebagai pencipta. Minimal dihidupkan dulu satu yang mati. Baru aku percaya dia adalah pencipta itu. Kalau sekedar ngaku-ngaku, bisa diragukan. Gitu. Ya kan? Karena menciptakan itu artinya kan menghidupkan. Salah satu definisi menciptakan itu sama seperti Adam. Dia dari tubuh tanah, lalu dihidupkan, ditiupkan rohnya, ya kan, dia hidup. Coba, kalau memang ilah yang kamu sembah adalah Tuhan, setidaknya satu manusia mati ditiup, hidup. Coba, makanya, coba pikir dulu sampai situ, ya kan? Aku aja ya, kalau ada temanku kan, itu lipstikku, buktikan kalau ini lipstikmu. Boleh-boleh aja orang ngaku ini. Oh, aku tahu. Ya, di situnya ada segelnya, di situnya ada tulisan ini, ada barang buktinya. Minimal dia punya setruk pembeliannya, terbukti. Oh ya udah punya dia. Gitu. Jadi segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi setidaknya iman itu bisa dibuktikan. Gitu Bang Malik. Gimana Bang Malik? Menurut Anda setuju nggak sih? Ya kan? Klik. Ya, renungkan aja lah. Ya, direnungkan aja itu kayak gitu. Apa iya dia adalah Tuhan? Kita bisa cek. Gitu. Ya, kita harus mempertanyakan itu. Sama seperti umat Islam selalu mempertanyakan Tuhan kami. Apakah dia begini? Apakah dia begitu? Makanya kami menjawab. Nah, jangan ditanya balik. Sulit. Ya kan? Coba nanti cari tahu gitu, benar nggak sih ini Tuhan itu? Gitu sih Bang kalau kataku. Astagfirullah Okta, ya Allah ya Tuhan, kali si Okta ini typing. Santai. Ya. Berarti gini Kak, Yesus itu tanpa Bapa dia tidak bisa apa-apa ya? Bapak tanpa Yesus juga tidak bisa apa-apa. Sama kayak saya, kalau saya, badan saya tanpa suara saya nggak bisa menyatakan diri saya nggak bisa apa-apa. Suara saya tanpa badan saya juga nggak bisa apa-apa. Itulah yang namanya satu kesatuan.
itu namanya hidup. Saya tanpa nafas saya nggak bisa apa-apa. Bayangkan mayat. Jadi firman Allah itu ada satu di dalam Bapa dengan rohnya. Kalau tidak ada roh dan tidak ada firman, ya Bapa itu tidak bisa menyatakan dirinya. Bapa itu tidak hidup. Demikian roh juga, tanpa Bapa dan tanpa firman, roh itu juga tidak memiliki sang sumber. Gitu. Jadi Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Itu ada ayatnya. Sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yohanes 17 ayat 24. Gitu Bang. Jadi kalau Allah, ada Allah tidak punya firman, gimana dia berfirman? Kalau Allah tidak punya roh, bagaimana dia menghidupkan? Percuma satu, tapi satu yang mati kayak gini. Gitu Bang. Ya kan? Coba Bang Malik, renungkan aja dulu itu. Anda kan, kenapa Anda menyembah Tuhan? Harusnya jawaban Anda gini, karena saya berharap nanti saya dibangkitkan, saya dihidupkan. Karena ada yang kamu harapkan, makanya kamu menyembah Tuhan. Ini kan, saya juga gitu. Kenapa saya menyembah Tuhan Yesus? Karena saya ngarep. Karena Allah itu adalah harapan. Harapan manusia. Saya ngarep nanti dibangkitin. Saya ngarep dia nanti ngasih saya hidup kekal. Kalau saya tidak memiliki harapan, saya nggak mau menyembah dia. Gitu. Dan kita juga, setiap manusia harusnya seperti itu berpikirnya. Apa yang kamu harapkan kepada Tuhan? Kalau kamu tidak berharap sesuatu, kamu nggak perlu menyembah Tuhan. Jadi ateis saja. Gitu Bang. Bang Malik, udah berapa lama masuk Islam? Ya, Udah umur berapa sekarang? udah 25 Kak. Tuh, selama 25 tahun. Kamu harusnya cari tahu. Apakah benar Tuhan yang saya sembah itu yang menciptakan saya? Karena ada banyak Tuhan yang ngaku-ngaku Tuhan di dunia ini. Kamu harus cari tahu itu. Apa betul dia yang menghidupkan saya? Kalau betul dia yang menghidupkan saya, tes dulu lah siapa satu orang yang dia hidupkan dari kematian. Karena mengaku-ngaku Tuhan itu siapa aja bisa ngaku Tuhan. Tapi yang membuktikan dirinya Tuhan, ya cuma Tuhan Yesus. Makanya dia datang ke dunia. Dan dia membuktikan dia Tuhan. Selain dia mengatakan dia Tuhan, dia juga membuktikan. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah, Tuhan Anda, pernah mengatakan langsung dirinya Tuhan kepada nabimu? Pernah sih, cuman kalau Jadi sebenarnya orang kalau beragama itu tahu dulu ini paling dasar. Dasar yang harus diketahui semua orang sebelum dia mengimani Tuhan itu seperti itu. Apakah dia Tuhan yang benar, yang menciptakan saya? Apakah dia bisa membangkitkan saya? Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu menghafal banyak hal. Tapi yang paling terpenting itu adalah, benarkah dia adalah Tuhan yang menghidupkan? Kalau dia bisa menghidupkan satu orang yang mati, oke, fix, dia Tuhan. Kalau dia nggak bisa, jangan percaya. Logikanya kan gitu, ya nggak? Coba abang nanti pikirin, terus cari tahu, baca Qurannya. Betul nggak sih? Gitu Bang Malik.
nggak ada namanya kan, kalau saya manggil Mbak juga bingung juga. Kamu bisa panggil saya cantik. Iya. Emang Mbak cantik, Mbak? Swear Mbak cantik. Iya, jadi kalau Semuanya ada proses kan? saya tidak tanya proses, makanya saya tanya bagaimana cara ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kalau pada awal mula kejadian diri saya pasti langsung. Bukan Anda, saya bicara tentang Allah Anda. Dengan namanya, dengan dirinya, dengan sifatnya, dengan apanya dong? Bagaimana caranya? Tadi kan belajar. kita kasih analogi, saya datang kepada Anda dan memperkenalkan diri saya kepada Anda. Ya, bagaimana cara Mbaknya tuh? Coba. Ini nggak Bagaimana usah, cara gini Pak, memperkenalkan? gini Pak, kita